Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk membaca surat Al-Fatihah ya. Bacaan surat Al-Fatihah kita tujukan kepada yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, kita tujukan kepada guru-guru kita. Anak-anak kelas 1, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, part 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kedua, siswa dapat menyusun huruf menjadi kata. Ketiga, siswa dapat memenggal kata menjadi beberapa suku kata. Keempat, siswa dapat membuat kalimat dari sebuah kata. Kelima, siswa dapat menuliskan nama dan lambang bilangan. Keenam, siswa dapat membedakan nilai tempat suatu bilangan. Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu mencuci tangan, kemudian makan siang. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang dan Dayu patuh kepada ibunya. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa aturan yang harus dilakukan Dayu di rumah. Dayu mematuhi peraturan yang diberikan ibunya kepada Dayu. Anak-anak, sekarang perhatikan kembali kegiatan Dayu setelah pulang sekolah. Yang pertama, Dayu mengetuk pintu. Kemudian yang kedua, Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Ketiga, Dayu mencuci tangan. Keempat, setelah mencuci tangan, Dayu makan siang. Dan kelima, terakhir Dayu istirahat sejenak, yaitu tidur siang. Nah, sekarang coba mari kita urutkan gambar-gambar yang ada di bawah ini sesuai dengan kegiatan Dayu sepulang sekolah tadi. Berilah angka sesuai dengan gambar yang dilakukan. Yang pertama tadi Dayu mengetuk pintu. Nah, berilah angka 1 pada gambar mengetuk pintu. Untuk yang kedua, Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Berilah angka 2 untuk gambar Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Untuk gambar yang ketiga, berilah angka pada gambar Dayu mencuci tangan. Kemudian, berilah angka 4 pada gambar Dayu sedang makan siang. Dan yang terakhir, berilah angka 5 pada gambar Dayu sedang istirahat siang. Nah, anak-anak, seperti itulah cara untuk mengurutkan gambar-gambar seri. Dayu mempunyai kebiasaan baik. Pulang sekolah, Dayu merapikan tasnya.
Dayu juga merapikan sepatu dan bajunya. Sambil istirahat, Dayu suka membaca. Sesekali, Dayu juga menonton televisi. Nah, sekarang perhatikan beberapa contoh kebiasaan baik setelah pulang sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sepatu di rak sepatu. Kedua, mengganti seragam sekolah. Ketiga, meletakkan peralatan sekolah di meja belajar. Keempat, mencuci tangan. 5. Makan siang dengan tertib. 6. Mengulang pelajaran di rumah. 7. Mengerjakan tugas sekolah. Dan 8. Tidur siang. Itulah anak-anak beberapa contoh kebiasaan baik setelah pulang sekolah. Usai sekolah, Edo langsung pulang ke rumah. Edo meletakkan tasnya dengan rapi. Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya. Edo anak yang tertib di rumah. Nah, sama halnya dengan yang tadi, gambar Dayu dan gambarnya Siti, kegiatan Dayu dan kegiatan Siti. Sekarang anak-anak tentukan gambar mana yang menunjukkan sikap tertib di rumah yang dilakukan oleh Edo. Berilah tanda checklist atau centang pada kegiatan Edo yang termasuk atau yang menunjukkan sikap tertib di rumah. Menyusun huruf menjadi kata. Ini sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu ya anak-anak. Ada beberapa huruf yang acak, kemudian kita susun menjadi kata yang tepat. Untuk yang pertama, menjadi kata siang. Soal kedua, menjadi kata pulang. Soal ketiga, menjadi kata makan. Soal yang keempat menjadi kata tidur. Soal kelima menjadi kata istirahat. Coba nanti anak-anak buka buku paketnya dan tuliskan jawaban seperti yang ada di video ini. Untuk soal yang sebelah kanan, coba anak-anak untuk melengkapi kata dengan huruf yang tepat sesuai dengan kata yang terdapat pada sisi kiri tadi. Selamat mencoba anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang memenggal kata. Coba diperhatikan cara memenggal kata tidak sembarangan ya anak-anak, harus dilihat suku katanya. Contoh yang pertama ada kata siang. Siang jika dipenggal menjadi dua suku kata yaitu si dan ang. Kemudian ada kata hari. Jika dipenggal juga menghasilkan dua suku kata yaitu ha dan ri. Memenggal kata itu diberi atau dilengkapi dengan kata penghubung. Kata yang ketiga ada pulang. Pulang jika dipenggal menjadi pu dan lang, dua suku kata. Untuk sekolah jika dipenggal menjadi tiga suku kata yaitu se, ko, dan lah. Kemudian kata selanjutnya ada cuci. Cuci jika dipenggal menjadi dua suku kata yaitu cu dan ci. Untuk tangan jika dipenggal menjadi kata ta dan ngan ya. Bukan tang dan an. Jadi tangan jika dipenggal yang benar adalah ta dan ngan. Kemudian ada kata makan. Makan jika dipenggal menjadi dua suku kata ma dan kan.
Kemudian ada tidur, jika dipenggal menjadi kata ti dan dur. Dan di bawahnya ada kata rumah, jika dipenggal menjadi dua suku kata ru dan ma, bukan rum dan a. Untuk kata yang terakhir yaitu ada istirahat. Ada 4 suku kata yaitu is, ti, ra, dan hat. Seperti itu anak-anak, coba diperhatikan, nanti kita praktekkan bersama-sama. Untuk tugas pertama, anak-anak mencoba untuk membuat kalimat dengan kata-kata di bawah ini. Ada kata pulang, siang, makan, istirahat, tidur, dan membaca. Buatlah kalimat sederhana sesuai dengan tips dan cara di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang anak-anak kita menginjak ke pembelajaran bilangan. Mengenal nama dan lambang bilangan. Anak-anak pastinya sudah tahu ya, nama bilangan dan lambangnya. Diingat-ingat ya anak-anak, perbedaan nama bilangan dan lambang bilangan. Kalau lambang bilangan itu angka-angkanya. Sedangkan untuk nama bilangan itu ejaan namanya berupa huruf-hurufnya. Contoh di sini ada 11, jika dituliskan lambangnya 1 dan 1 angkanya. Yang kedua 12, lambangnya 1 dan 2. 13, lambang bilangannya 1 dan 3. 14, lambang bilangannya 1 dan 4. 15, lambang bilangannya yaitu 1 dan 5. 16, lambang bilangannya 1 dan 6. 17, lambang bilangannya 1 dan 7. 18, lambang bilangannya 1 dan 8. 19, lambang bilangannya 1 dan 9. Kemudian yang terakhir 20, lambang bilangannya 2 dan 0. Untuk tugas yang kedua, anak-anak hanya memasangkan antara lambang bilangan dengan nama bilangan. Bukalah buku paket, tema 3, halaman 57 dan 58. Sekarang kita akan belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Nilai tempat suatu bilangan pada tingkatan anak kelas 1 hanya mempelajari 2, yaitu puluhan dan satuan. Ingat-ingat anak-anak, ada 2 nilai tempat, yaitu puluhan dan satuan. Apa itu puluhan dan apa itu satuan? Puluhan adalah setiap jumlah bilangan atau jumlah benda yang nilainya 10. Diingat-ingat ya, jika setiap menemukan benda yang berjumlah 10 atau kumpulan benda yang jumlahnya 10 itu sama dengan 1 puluhan. 10 tomat menjadi 1 puluhan. Diingat-ingat, sedangkan untuk satuan itu kita gunakan untuk benda yang jumlahnya di bawah angka 10. Di bawah angka 10 itu masuk ke dalam tempat satuan. Perhatikan beberapa gambar di samping atau di bawah. Ada tomat jumlahnya 10. Jadi 10 tomat itu kita tulis 1 puluhan. Sedangkan kotak yang sebelah kanan cuma ada 1 tomat, itu kita tulis 1 satuan.
Dan jika kita gabung antara 1 puluhan ditambah 1 satuan menjadi bilangan 11. Perhatikan gambar yang kedua, ada gambar apel. Gambar apel, kotak yang kiri ada 10 apel. 10 apel sama halnya tadi, 10 apel kita tuliskan menjadi 1 puluhan. Kotak yang sebelah kanan itu ada 5 buah apel. Nah, diingat-ingat ya, jika benda jumlahnya di bawah 10, itu kita sebut atau kita kelompokkan menjadi tempat satuan. Dan jika digabung 1 puluhan ditambah 5 satuan menjadi bilangan 15. Sama halnya dengan gambar-gambar berikutnya, ada 1 puluhan apel ditambah 2 satuan apel akan menjadi bilangan 12. Yang keempat, ada 1 puluhan wortel ditambah 3 satuan wortel menjadi bilangan 13. Yang terakhir ada 1 puluhan buah salak dan 4 satuan buah salak jika digabung menjadi bilangan 14. Nah, anak-anak, sekarang cobalah untuk menuliskan bilangan yang terbentuk dari kumpulan beberapa benda di bawah ini. Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya, jika ada puluhan ditambah satuan akan berubah, akan menjadi bilangan berapa. Contoh, di atas ada gambar lemon. 1 puluhan lemon ditambah 6 satuan lemon jika digabung akan menjadi bilangan 16. Untuk gambar selanjutnya coba anak-anak kerjakan di rumah dan didampingi oleh orang tua ya. Ciri-ciri menentukan nilai tempat puluhan dan satuan yaitu 1. Bilangan yang terletak di akhir atau paling belakang menempati tempat satuan dan nilainya tetap bilangan itu sendiri. Kedua, bilangan yang terletak nomor 2 dari belakang menempati tempat puluhan dan nilainya berupa bilangan puluhan. Contohnya, 1 puluhan nilainya 10, 2 puluhan nilainya 20, 3 puluhan nilainya 30, dan seterusnya. Ada 2 tempat di sini puluhan dan satuan. Puluhan disebut puluhan karena jumlahnya dikelompokkan per sepuluhan. Dan satuan jika jumlah bendanya atau angkanya ataupun bilangannya kurang dari 10, maka masuk ke dalam tempat atau kelompok satuan. Nah, untuk tugas ketiga anak-anak, cobalah untuk menentukan bilangan yang tepat sesuai nilai tempatnya. Bukalah buku paket tema 3 halaman 71 dan 72. Di situ anak-anak cobalah uraikan tempat puluhan, bilangan tempat puluhan dan satuannya, dan yang sebelah kiri itu gabungkanlah antara penjumlahan puluhan dan satuannya. Selamat mencoba anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita berjumpa lagi besok ya anak-anak.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.